Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami, berkatilah kami dengan kehadiran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4. Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum aroma minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Tema kita pada hari ini, cinta yang penuh gairah. Kitab Kidung Agung berisi kisah cinta sepasang kekasih. Penulis kitab ini menggunakan teknis dialogis untuk menggambarkan relasi dua kekasih yang sedang dimabuk cinta. Di dalam bentuk aslinya, kitab ini ditulis untuk dinyanyikan oleh tiga pihak, yakni seorang gadis, seorang jejaka yang adalah kekasih dari sang gadis, dan sekelompok orang yang digambarkan sebagai sahabat dari sang gadis. Bacaan hari ini berisi dialog yang menggambarkan gairah dan kehangatan cinta sepasang kekasih dalam dua episode. Episode pertama berisi kerinduan dan kegalauan hati sang gadis yang terpisah dari kekasihnya. Ayat 1 sampai 8. Sang gadis mengungkapkan kerinduan hatinya dengan 3 gambaran, yakni ciuman, gambaran sentuhan fisik, anggur, gambaran keintiman jiwa, dan aroma minyak, gambaran keindahan hasil indera penciuman. Meskipun sang gadis sempat meragukan kelayakannya untuk dicinta, ayat 5 sampai 7, nyanyian para sahabat menguatkannya untuk menanti kedatangan pujaan hatinya, ayat 8. Episode kedua berisi kisah kedua kekasih saat bertemu dan saling memberi pujian, ayat 9, pasal 1 ayat 9 sampai pasal 2 ayat 7. Dalam pujiannya, sang jejaka menggunakan gambaran kuda betina Firaun dan perhiasan emas dan perak untuk menggambarkan keindahan yang agung. Ayat 9 sampai 11. Sang gadis membalas dengan memuji kekasihnya sebagai raja yang gagah perkasa dengan aroma tubuh yang membangkitkan gairahnya. Ia menyebut kekasihnya seperti setangkai bunga dari kebun anggur En-Gedi, simbol cinta yang berkualitas tinggi dan langka. Ayat 12 sampai 14. Bagian selanjutnya mencatat kedua kekasih saling memuji secara bersahutan. Sang jejaka memuji mata kekasihnya yang memancarkan ketulusan seperti merpati. Penampilannya cantik seperti bunga bakung di antara onak duri. Sang gadis membalas memuji keperkasaan kekasihnya yang memberi rasa aman dan perlindungan yang nyaman. Bagian ini ditutup dengan peringatan untuk tidak membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya.
Kiasan menahan diri dari hubungan seksual sebelum memasuki pernikahan resmi, pasal 2 ayat 7. Kisah cinta sepasang kekasih di atas adalah simbol relasi gereja dengan Kristus. Gambaran sang gadis yang merindukan, mengapresiasi, dan menikmati kelimpahan cinta kekasihnya, mengingatkan bahwa gereja harus merindukan dan menikmati cinta yang melimpah dari kekasih jiwa kita, yakni Yesus Kristus. Sebagaimana sepasang kekasih dengan penuh gairah menanti puncak cinta mereka pada hari pernikahan, demikian juga seharusnya sikap kita dalam menanti kedatangan Kristus sebagai puncak relasi kasih kita dengan Dia. Apakah Kristus masih menjadi kekasih jiwa yang Anda rindukan setiap saat? Apakah Anda masih bergairah menantikan kedatangannya? Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkanlah kami lewat bacaan dan renungan pada hari ini, supaya kami merindukan Tuhan, supaya kami menginginkan Engkau, supaya kami boleh menjadikan Engkau sebagai kekasih jiwa kami, dan tetap bergairah menantikan Engkau di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.